Pertumbuhan perkembangan kecambah. Jadi, pertumbuhan adalah proses perubahan biologis yang terjadi di dalam organisme yang merupakan pertambahan ukuran yang bersifat tidak dapat kembali keadaan semula atau irreversible dan bersifat kuantitatif. Sedangkan, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan dan bersifat kualitatif. Pada setiap makhluk hidup pasti akan mengalami proses pertumbuhan, begitupun pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dapat dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya sangat diperlukan untuk pertumbuhan makhluk hidup. Lalu, apa pengaruh cahaya pada proses pertumbuhan kecambah? Dan apa perbedaan kacang hijau yang terkena sinar matahari dan kacang hijau yang berada di tempat gelap? Sesuai pada rumusan masalah di atas, tujuan praktikum ini untuk mengetahui pengaruh cahaya pada proses pertumbuhan serta perbedaan kacang hijau yang terkena sinar matahari dan kacang hijau yang berada di tempat gelap. Nah, untuk manfaat dari praktikum sendiri ini, kita dapat mengetahui manfaat atau pentingnya peran sinar matahari dalam pertumbuhan tanaman, serta perbedaan tanaman yang terkena sinar matahari langsung dan yang berada di tempat gelap. Untuk penelitian sendiri ini dilakukan selama 6 hari pada tanggal 22 Juli sampai dengan 28 Juli 2020. Kacang-kacang hijau ini diletakkan di halaman rumah yang terkena sinar matahari langsung dan di dalam lemari agar tidak terkena cahaya sama sekali. Pada percobaan ini menggunakan beberapa bahan-bahan, yaitu yang pertama ada 11 kacang hijau. 6 kacang hijau diletakkan di tempat gelap, sedangkan 5 kacang hijau diletakkan di tempat terang. Yang kedua ada kapas secukupnya, dan yang ketiga ada air secukupnya. Serta untuk alat hanya menggunakan 2 wadah. Cara kerja atau prosedur percobaan praktikum ini sebagai berikut. Pertama, letakkan kapas secukupnya pada 2 wadah tersebut. Kedua, setelah itu letakkan kacang hijau di atas kapas. Yang ketiga, lalu siram atau semprotkan sedikit air pada kapas dan letakkan pada tempat terang dan gelap. Berikut ini adalah hasil percobaan yang dilakukan selama 6 hari beserta pembahasannya. Untuk hari pertama, kecambah masih dalam keadaan semula, belum memiliki daun ataupun akar sama sekali. Nah, untuk hari kedua, kacang hijau tuh mulai mengelupas sedikit kulitnya dan timbul sedikit akar. Untuk hari ketiga, batang kecambah tumbuh semakin panjang. Pada hari keempat, mulai tumbuhlah daun-daun kecil. Pada hari kelima, batang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Pada hari keenam, batang bertumbuh semakin tinggi dan daun-daun mulai semakin lebar. Sedangkan berikut ini adalah perkecambahan yang terkena sinar matahari. Untuk hari pertama, biji belum mengalami perkecambahan. Untuk hari kedua, mulai terlihat akar. Untuk hari ketiga, akar terlihat semakin panjang. Hari keempat, akar semakin panjang dan terlihatlah daun kecil. Hari kelima, batang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dan hari keenam, batang semakin panjang dan daun terlihat semakin lebar dan hijau. Untuk hari keempat, mulai tumbuhlah daun-daun kecil. Untuk hari kelima, daun semakin lebar dan akar semakin panjang. Dan hari keenam, akar mengalami pertumbuhan yang cepat dan daun semakin hijau dan lebar. Berdasarkan hasil, sinar matahari sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkecambahan. Untuk perkecambahan yang diletakkan di dalam lemari, tumbuh akan terlihat seperti batang yang lebih panjang daripada normalnya, daun yang lebih kecil serta kuning, dan tangkainya itu kurus serta akar yang banyak. Itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama auksin, sebagai pengatur pembesaran sel di daerah belakang meristem. Hormon auksin bila terkena cahaya matahari akan rusak. Namun dalam keadaan gelap, hormon ini tidak terurai sehingga terus memacu pemanjangan batang. Nah, perkecambahan ini juga kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning atau mengalami etiolasi. Lalu beda halnya dong dengan yang di tempat lebih terang atau terkena sinar matahari. Kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada tempat yang gelap. Hormon auksin akan terurai dan akibatnya batang akan lebih pendek dengan kondisi fisik baik, seperti batang terlihat gemuk, subur, dan daun segar serta berwarna hijau.
dan memiliki cukup klorofil. Jadi, cahaya matahari sangat mempengaruhi keadaan fisik perkecambahan dan proses pertumbuhan serta perkembangannya. Biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat gelap dan terang memiliki perbedaan jauh. Seperti yang di tempat gelap itu akan terlihat abnormal atau kondisi fisik terlihat buruk, seperti pemanjangan batang yang sangat, daun yang tidak memiliki cukup klorofil, dan kuning, serta kecil. Beda dengan halnya yang berada di tempat terang. Ia memiliki kondisi fisik yang cukup baik serta memiliki klorofil dan tidak mengalami etiolasi. Hal ini karena adanya hormon auksin yang akan mempercepat pertumbuhan batang. Nah, untuk saran saya, seharusnya percobaan dilakukan dengan waktu yang lebih panjang agar dapat membedakan kacang yang terkena sinar matahari langsung dan kacang yang berada di tempat gelap dengan sangat jelas.